Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Masih pada semangat kan buat belajar? Hari ini kita akan belajar materi tematik, tentunya bersama Ibu Elsa Apriliasari. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban dirinya terhadap lingkungan. Yang kedua, memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan teknik membuat motase dengan benar. Yang keempat, siswa mampu membuat motase dengan bahan bekas dengan kreatif. Yang kelima, siswa mampu menghitung dengan perkalian desimal. Sebelum kita belajar mengenai bagaimana cara mencintai lingkungan, terlebih dahulu kita harus tahu ya anak-anak apa itu arti mencintai lingkungan. Kira-kira di sini anak-anak ada yang tahu apa itu arti mencintai lingkungan? Mencintai lingkungan adalah memiliki rasa kasih sayang kepada alam kita, termasuk bumi dan tempat tinggal kita. Intinya, kita harus menjaga alam dan lingkungan kita agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah kita mengetahui apa itu arti mencintai lingkungan, kita tidak boleh lupa ya anak-anak bahwasannya kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Apakah di sini ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang pantas dan memang layak diperoleh atau didapatkan. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan sebagai sebuah tanggung jawab. Lalu, apa sih hak kita terhadap lingkungan? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama, hak kita adalah hak mendapatkan lingkungan sehat, bersih, dan nyaman. Yang kedua, hak menggunakan sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, berhak mendapatkan ruang terbuka hijau. Dan yang keempat, hak mendapatkan air dan udara yang bersih. Jadi, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan, itu artinya kita sudah mengambil hak orang lain jadi ya anak-anak. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena itu merupakan tindakan yang salah dan mengambil hak orang lain. Selain mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban terhadap lingkungan ya anak-anak. Jadi kita tidak boleh lupa bahwasannya kita memiliki kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kita wajib menggunakan sumber daya secara bijak. Yang ketiga, wajib mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi misalnya kita mau beli apapun, kita harus membawa kantong dari rumah. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, wajib berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti ikut serta menanam pohon, dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Ya, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Ayo, gimana? Nah, cara kita menjaga lingkungan agar tetap bersih, lestari, yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya ya anak-anak. Terutama kita harus memilah mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Yang kedua, menanam pohon dan merawat pohon di lingkungan sekitar kita seperti di halaman rumah, di kebun, ataupun di sekolah. Selanjutnya yang ketiga, menghemat sumber energi. Nah, contoh menghemat sumber energi ini seperti apa anak-anak? Nah, yang pertama yaitu dengan mematikan
TV ketika sudah tidak ditonton lagi, atau mematikan lampu ketika sudah pagi hari. Terus apalagi? Setelah itu, mematikan keran air setelah tidak digunakan lagi. Yang keempat, menggunakan barang-barang hasil daur ulang, seperti menggunakan tas dari hasil limbah sampah plastik. Selanjutnya, kita akan membuat motase dengan tema cinta lingkungan. Sebelum kita membuat motase, kira-kira di sini anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu motase? Ayo, siapa yang tahu? Motase adalah karya yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan sehingga menghasilkan suatu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Cara membuat motase. Yang pertama, alat, yaitu gunting. Yang kedua, bahan. Bahan meliputi majalah, koran, gambar-gambar yang dijadikan motase, kertas HVS atau karton, dan lem. Yang ketiga, langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang dijadikan motase. Misalnya badan, kepala, dan semua hal yang bisa dijadikan sebagai motase. Yang kedua, guntinglah gambar tersebut yang dirasa sudah cocok. Yang ketiga, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Yang keempat, lihat hasil motase yang dibuat. Setelah kita selesai membuat karya motase, selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian dengan bilangan desimal ya anak-anak. Nah, di sini ibu ada sebuah topik yang sebuah soal yang harus kita kerjakan. Nah, ini soalnya ya anak-anak. Dayu, Lani, Siti sudah selesai membuat motase. Mereka ingin membingkai motase buatannya. Setelah diukur, untuk satu motase membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai. Hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan mengerjakan secara bersama-sama terlebih dahulu ya, Nak, supaya kalian lebih paham. Nah, yang pertama, di sini kita akan menggunakan pembulatan kebilangan kelipatan 10 ya. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk kita lebih mudah memahami, kita buat dulu apa yang diketahui. Nah, seperti ini. Diketahui, satu motase membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai. Dan ada 3 motase yang perlu dibingkai, yaitu punyanya si Dayu, Lani, dan Siti. Nah, yang ditanya apa anak-anak? Yang ditanya berapa taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. Nah, berikut ini cara penyelesaiannya. Langkah pertama, kita bulatkan terlebih dahulu. 83,7 cm dibulatkan menjadi 84 cm. Loh, kok bisa Bu? Pasti timbul pertanyaan seperti itu dalam diri kalian ya anak-anak. Nah, kenapa bisa demikian? Karena setiap angka di belakang koma apabila angka tersebut lebih dari 5, maka bisa dibulatkan menjadi 1. Sehingga dibulatkan menjadi 84 karena angka 7 lebih dari 5. Jadi 84 dikali 3 sama dengan 252 cm. Jadi kayu bingkai yang dibutuhkan kira-kira sepanjang 252 cm. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Apabila ibu ada salah-salah kata atau menyinggung perasaan, ibu mohon maaf ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.